Pace bene, saya menemukan satu berita, bukan berita yang asing. Saya pikir ada satu keuskupan Columbus di Ohio, berencana menutup 15 gereja karena kurangnya imam. Uskup di sana keturunan India, dan dia berkata, dan ini yang menarik, sudah saatnya bahwa lay Catholics take on more responsibility for the church future. Umat beriman semua mengambil tanggung jawab yang lebih banyak untuk masa depan gereja. Oke, setiap wilayah saya pikir punya persoalan dalam gerejanya masing-masing. Kontekstual, di mana tempatnya, di situ ada masalah yang khas. Di kita saya pikir masih akan selalu terasa kurang pastor, tetapi kurangnya pastor di kampung kita tidak seperti kurangnya pastor di tempat lain. Dalam hal ini, uskup yang ada di tempat itu, di keuskupan Columbus, namanya Earl K. Fernandez, berkata bahwa banyak aging priest, para pastor yang menua, masih harus aktif di gereja karena kurangnya pastor yang muda. Kurang pastor yang muda. Dikatakan bahkan ada sampai 70-an, 12 pastor dengan usia di atas 70 tahun harus menjadi pastor paroki. Sesemangat-semangatnya pastor 12 pastor ini membuat pelayanan menjadi semakin tua, manusia dipaksa untuk semakin terbatas, bukan dari keinginannya, tetapi pergerakannya, kelincahannya, kesiagaannya itu bukan penilaian personal, tetapi demikianlah secara natural, alami. Seperti kata pemazmur itu, hidup kita ini seperti rumput yang segar di pagi hari dan layu di sore hari. Menua, menjadi petang, menjadi lemah juga. Kalau ada pastor sampai umur 70 tahun masih harus mengemban tanggung jawab utama dari pastor paroki, saya pikir itu bisa menjadi tantangan juga untuk para umat di tempat itu. Entah suaranya sudah mulai sedikit kabur dalam berkhotbah, entah tidak lagi bisa memimpin perayaan sampai larut malam, entah tidak lagi sesiaga dulu memberikan pengurapan orang sakit dini hari, hal-hal lain teknis, praktis berpengaruh juga. Nah, dalam situasi ini, seperti yang dikatakan oleh uskup itu, perlu peran dari umat sekalian yang lebih besar untuk masa depan gereja. Oke, sebelum berbicara jauh tentang ini, saya lupa menawarkan ada bacaan tentang setiap bacaan dari kitab suci. Saya kutip, saya baca, linknya di deskripsi video ini, seperti biasa. Nah oke, berbicara tentang ini, saya mau mengutip perkataan dari Bapak Gereja tentang misi membangun gereja itu tanggung jawab siapa. Misi kita adalah saksi bagi Kristus, itu dikatakan oleh Ireneus. Dan tugas kita adalah membawa orang lain kepada Dia. Kita adalah saksi bagi Kristus. Tidak yang lain, bahwa yang lain harus melakukan sesuai tanggung jawabnya, oke. Tapi kita harus menjadi saksi itu. Dan menjadi saksi ini bukan hanya sekedar mengundang orang lain masuk ke gereja, tetapi kemudian mengajak untuk mengutus, memberitakan Injil itu. Demikianlah pewartaan dilakukan. Orang sering menurunkan nilainya pada kristenisasi, mengkristenkan orang, bukan terutama pada identitas itu. Orang akan menjadi Kristen dari keinginannya sendiri ketika dia sudah mengenal bahwa Kristus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup.
menjadi saksi. Supaya menjadi saksi, pertama-tama orang itu menyaksikan juga. Secara historis tidak lagi atau secara nyata, tetapi dalam pengalaman pribadi. Pergilah, jadilah seluruh dunia suatu rumah baginya. Johannes Chrysostomus. Dan saya pikir ini ladang pewartaan yang masih luas ada di negara kita. Banyak wilayah ini tidak melulu geografis. Banyak ruang di mana sebenarnya ajaran Kristus sangat relevan, tetapi orang tidak dengar. Ketika ada presiden belusukan, orang kagum dan bangga. Dan memang itu hal yang sangat membanggakan. Tapi itu bukan sesuatu yang baru. Kristus adalah Allah yang belusukan. Allah yang belusukan. Dan itu yang kita perkenalkan. Bagaimana Allah bisa belusukan, masuk ke rumah-rumah orang, menjadi sama seperti kita, menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Itulah Yesus. Kadang kita membahas terlalu banyak hal, sampai lupa sesuatu yang fundamental ini. Dan menarik bahwa meskipun para pastornya menua akan menutup gereja, Uskup Fernandes itu masih memiliki harapan. Saya bekerja bukan untuk kemuliaan saya, tetapi untuk kemuliaan Allah. Itu dia katakan, dan dia punya harapan akan masa depan gereja di keuskupannya. Dan dia katakan, juga datang ke sini Pastor Kapusin membantu untuk menempati beberapa paroki untuk melayani di sana. Kurangnya imam. Nah, saya pikir bisa juga semakin terlibat untuk menambahi imam ini yang berkenan hadir terlibat dalam pelayanan itu. Semoga. Lalu saya kutip juga di sini supaya benar bahwa yang saya katakan ini biblis. Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Perlu lebih banyak utusan, karena utusan yang ada ini seraya masih tetap berjuang, tidak luput dari godaan-godaan. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi, karena itu kita butuh lebih waspada dengan menambah personil lebih banyak. Semakin banyak utusan, semakin luas daerah perutusan. Sekian video ini dan pace bene.